Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sedikit pidato singkat mengenai organisasi pangan dan pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO yang menyatakan bahwa Korea Utara menghadapi kekurangan pangan sekitar 806.000 ton pada tahun ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, berbicara soal negara Korea Utara tentu tidak akan ada habisnya. Berbagai konflik dan seperti apa pemerintahan yang ada di negara Korea Utara tentu mencuri perhatian khalayak dunia. Lalu, bagaimana dengan peranan negara Korea pada saat ini terjadi? Di mana akhir-akhir ini bahwa Korea Utara menghadapi kekurangan pangan sekitar 806.000 ton pada tahun ini. Menurut laporan FAO yang dirilis lalu, Korea Utara diproyeksikan menghasilkan 5,6 juta ton biji-bijian di tahun ini. Jumlah itu kurang 1,1 juta ton dari angka yang dibutuhkan Korut untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh warganya. Meski akan ditambah dengan impor yang ditargetkan sebanyak 205.000 ton, Korut tetap akan menghadapi kemungkinan kekurangan pangan sekitar 806.000 ton. Maka dari itu, jika kesenjangan ini tak cukup ditutupi melalui impor komersial atau bantuan pangan, Korut akan mengalami masa sulit dari Agustus hingga Oktober. Krisis pangan di Korea Utara ini diduga karena negara ini menutup perbatasan secara ketat dari Januari 2020 lalu sebagai langkah agar terhindar dari pandemi COVID-19. Imbasnya, hubungan perdagangan dengan Cina selaku jalur utama ekonomi menuju Korut melambat. Negara lain dan badan-badan internasional juga meninggalkan negara itu. Hadirin sekalian yang saya hormati, pandemi COVID-19 juga meluluhlantahkan pertumbuhan ekonomi di negara itu. Tak hanya COVID-19, serangkaian badai menyebabkan banjir juga turut menghancurkan ribuan rumah dan menggenangi lahan pertanian. Tak bisa menampik situasi ini di negaranya, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengakui negaranya tengah menghadapi krisis pangan. Ia juga memperingatkan warganya untuk bersikap menghadapi situasi terburuk. Sebelumnya, Korea Utara juga pernah mengalami krisis pangan yang parah pada 1995 sampai 1996. Akibat krisis itu, ratusan ribu orang meninggal. Kelaparan Korut saat ini dipicu keruntuhan Uni Soviet. Dipicu dengan terjadinya kelembapan tanah dan banjir yang melanda, ladang tanaman di Korut juga memperparah krisis pangan lantaran sebagian besar hasil panen yang gagal. Akibat krisis pangan ini, pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un menerapkan berbagai cara nyeleneh untuk menyelamatkan warganya dari krisis kelaparan. Aturan nyentrik yang diterapkan Kim Jong-un dalam menghadapi krisis pangan melakukan upaya dengan yang pertama menyuruh warga agar memakan angsa hitam. Kim Jong-un dikabarkan meminta pemerintah dan masyarakat Korut membiakkan angsa hitam hias sebagai bahan pangan alternatif. Warga Korut diminta berinovasi agar bisa bertahan di tengah krisis ekonomi dan pangan. Media pemerintah Korut juga mempromosikan konsumsi daging angsa hitam kepada warganya. Yang kedua, mengajak warga untuk ternak kelinci. Selain mengonsumsi angsa hitam, warga Korut juga diajak beternak kelinci untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Meski sebagian publik menganggap perintah ini aneh, tapi sejumlah pakar tak begitu heran karena daging kelinci memang biasa dijadikan makanan di berbagai daerah di dunia. Yang ketiga, menyuruh warga kurangi makanan. Seorang warga Korut bercerita kepada Radio Free Asia bahwa pemerintah Korut sempat berkunjung ke rumah warga untuk memberitahu bahwa krisis pangan kemungkinan masih akan melanda hingga 2025 nanti. Situasi pangan sekarang saja sudah gawat dan warga menderita. Ketika pemerintah meminta warga untuk menghemat dan mengonsumsi makanan. Yang keempat, hukum warga yang curi jagung masuk ke kamp kerja. Kerja paksa Korut yang menghukum warganya yang kedapatan mencuri jagung ke kamp kerja. Pencurian ini dilakukan karena warga tak lagi kuat menghadapi krisis pangan yang melanda. Yang kelima, jual beras jatah
tentara untuk warga pada Agustus lalu, pemerintah Korea Utara dilaporkan menggunakan persediaan beras jatah tentara untuk dijual kepada penduduk yang membutuhkan beras yang semakin langka. Yang keenam, bikin kupon pengganti uang tak hanya mengalami krisis pangan, Korut juga dikabarkan tengah mengalami krisis uang kertas. Berbagai media mengutip sumber tak dikenal di Korut melaporkan kekurangan uang kertas membuat Bank Sentral negara kepemimpinan Kim Jong itu sampai harus mencetak kupon senilai sekitar 14.000 sebagai pengganti alat transaksi warga. Pemerintah Korut juga dikabarkan menggunakan kupon-kupon yang dinamakan Tompio itu untuk menggaji pegawai. Sebelum mengakhiri pidato ini, Kim Jong-un mengatakan bahwa dibandingkan dengan 10 tahunnya lalu, motivasi utama untuk membelot telah berubah dari makanan menjadi kebebasan. Demikianlah hadirin sekalian pidato singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.